Jumpa lagi bersama kami di eksibisi On Cam, On Kamera. Ya, kali ini kami kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa dia? Ahmad Victoria, begitu ya. Jadi yang biasa disebut Coach Victor. Ya. Baik, selamat pagi Coach Victor. Selamat pagi, selamat pagi. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, baik ya Coach Victor, ini lahir 35 tahun silam, gitu ya. Nama aslinya adalah Ahmad Victor, gitu ya. Om, kalau boleh tahu, Om Victor itu hobinya apa, Om? Hobi saya ini beradventure trail. Ya, sesekali saya juga main di enduro cross dulu ya. Itu pada saat saya masih on fire ya. Saya masih suka sekali dengan adventure trail. Jadi di sesekali kesempatan saya ini juga sering main enduro cross ya. Enduro cross. Oh, jadi memang hobinya, teman-teman sekalian, hobinya memang trail ya, motor trail. Jadi aktivitas yang menantang itu adalah hobi Coach Victor itu sendiri. Cuman ngomong-ngomong Om, dari hobi trail, kemudian kenapa nih? Kok sekarang berpindah atau bertambah menjadi pushbike? Nah, kenapa Om? Dari trail kok kemudian menjadi pushbike itu kenapa Coach? Awal itu kan motivasi saya untuk anak saya. Siap. Anak saya akhirnya saya pengen ikutin race pushback. Pada saat itu ada di Jawa Tengah gitu kan. Saya pengen ikut dengan tujuan saya ingin cari temen pembalap di Malang itu ada berapa rider gitu kan. Saya ingin gabung gitu. Nah, akhirnya menurut panitia di sana cuma ada satu rider, itu pun sudah FFA ya, hampir habis gitu. Akhirnya saya patah semangat lagi kan, waduh gak ada temennya kan gitu. Tapi di situ saya tercambuk gitu. Iya. Jadi tercambuk dengan kenapa ini bagus tapi kok di Malang nggak ada gitu. Akhirnya ini saya punya punya impian atau gambaran pada saat itu, anak-anak yang di dalam XTC anaknya bisa saya rekrut. Ayo, tak jadikan teman anakku gitu. Akhirnya itu pun nggak jalan karena sudah kesibukan orang tua ya kan. Betul. Dan belum ada mindset untuk menjadikan seorang anak ini lebih tangguh gitu. Ya biarkan anak-anak itu ya main sendiri gitu. Akhirnya dari Fahri ya anak saya kumpulkan itu ada 5 rider anak STC. Itu pun saya support, sepedanya saya bikinin. Oh, awalnya 5 dan itu pun bikin semua ya? Bikin semua. menarik. Bikinin kaminya tinggal pakai gitu kan. Akhirnya nggak bertahan lama itu, sekitaran 3 bulan gitu. 3 bulan dari 5 jadi 4 jadi 3, akhirnya sendiri lagi gitu. Oh, nggak bertahan lama tuh maksudnya merotol ya, berkurang. Akhirnya di situ ada sih teman XTC ya, Farid gitu. Oh, Coach Farid. Ya sekarang ya Coach Farid, partner saya itu mulai kecil itu saya sama saya yang alhamdulillah ini hobinya sama. Akhirnya dia punya anak pada saat itu ke 1 tahun 8 bulan. Betul. Ayo wes gak popo, ajak ayo. Akhirnya diajak, bikin sepeda Iya. bertahan akhirnya sampai sekarang ini. Akhirnya dari situ saya sama Om Farid berpikir gimana untuk cari teman lebih banyak lagi gitu. Gitu ya. Nah, kata Om Farid, saya masih ingat sekali. Zaman sekarang itu sosmed yang berbicara kan. Sosial media. Boleh nih nanti Coach Farid untuk kita hadirkan boleh nih Coach ya. Jadi sosmed yang berbicara. Oke. Itu atur loh. Ya kok caranya, gimana caranya untuk
bikin sosmed SBC. Iya. Oke ya. Akhirnya dari situ kita sosmed udah jadi ya. Ini nanti Om Farid yang bisa jelasin. Iya, karena teknisnya di Coach Iya, Farid ya. teknisnya. Akhirnya ledakan anak didik baru ini sebenarnya bukan anak didik baru. Pada saat itu saya juga belum melatih karena saya juga masih fokus ke anak saya juga gitu kan. Gitu. Akhirnya si Om Farid ini tadi dengan munculnya anak didik baru, saya akhirnya mau gak mau juga harus mengcover gitu. Mengcover kebetulan saya di STC ini kan juga promotor kan, promotor dalam sebuah teknik atau skill yang biasanya yang saya motor itu tapi orang tua gitu. Untuk menanamkan skill di hutan gimana, di lintasan gimana gitu. Tapi akhirnya di sini saya coba terapkan di anak-anak. Gimana? Untuk ya bukan berarti saya menerapkan itu seperti orang tua, bukan. Saya ambil nalurinya aja, naluri bertarung, naluri seperti anak singa itu kan naluri berburunya dulu kan gitu kan. Naluri berburu yang saya tanamkan kan gitu. Akhirnya bertambah, ini masa kita bertambah, muncul ya akhirnya teman-teman sepakat kalau saya menjadi pelatihnya SBC gitu. Oh, berarti tidak serta-merta ya, jadi terus berkembang, bertambahnya rider. Ya. Kesepakatan begitu ya. Oke. Akhirnya dari saya dipercaya untuk menjadi seorang pelatih. Pada saat itu saya masih sendiri sama Om Farid gitu. Akhirnya saya dipercaya wali rider untuk melatih. Saya berjuang untuk agar anak-anak ini punya jiwa yang tangguh, khususnya Jawa Timur atau Malang khususnya ya, Malang, agar anak-anak generasi muda ini lebih kuat dan tangguh gitu. Saya pengennya anak-anak Malang ini lebih berprestasi, kenapa enggak kan gitu kan? Betul ya. Nah, ini karena usia untuk balita, saya bilang ini balita. Siapa tahu talent lebih muncul di usia dini saat ini kan gitu. Begitu. Bisa diteropong oleh banyak. Oke, jadi maksud Coach Victor sudah mulai diasah sejak dini begitu kan ya? Begitu, ya. Akhirnya dari sebuah cambukan tadi, saya sama Om Farid sendirian pengennya itu Malang lebih berkualitas, anak-anak mudanya, anak balitanya kan. Nah, itu akhirnya saya pengen mewadahi. Intinya saya pengen mewadahi khususnya di Malang, gimana caranya kita tercapai agar anak-anak ini bisa lebih berkualitas lagi. Jadi gini, logo yang kita ambil dari tim SBC, kita mengambil dari sebuah banteng. Banteng itu kan mungkin hanya icon, Om. Icon. Karena anak bermain di dunia pushback khususnya, itu kan otomatis posisi badannya itu kan mendorong ke atas, mendorong ke depan. Mendorong ke depan, sehingga kita nggak terlalu berat untuk mengambil filosofi seperti apa. Cuma anak-anak itu pada kita ambil di logo banteng itu ada warna merah. Warna merah itu menunjukkan warna arti berani, Om. Berani, sehingga betul ya. Apa yang kami ajarkan ke anak-anak pushback harus berani. Yang kedua ada background warna emas. Warna emas itu menunjukkan warna kejayaan, prestasi anak-anak. Baik prestasi secara individu atau secara tim. Betul. Seperti itu. Dan lebih terperinci lagi di di logo sebuah banteng itu ada tanduk berwarna putih, kita landasi dengan rasa keikhlasan dan suci. Oke, gitu ya. Jadi dalam teman-teman sekalian ya. Filosofi dari logo banteng itu sendiri sangat dalam. Kesini semakin banyak anak didik kita, semakin banyak juga problematika gitu. Oke. Problematika yang SBC
terjadi di XBC gitu. Banyak sekali. Jadi karena banyaknya orang akhirnya muncul sudut pandang lain tentang apa itu XBC. Betul. Akhirnya dari situ wali rider ini muncullah visi misi baru kan. Tapi juga suatu tantangan bagi saya dan Pak itu suatu tantangan juga, gimana untuk menciptakan suatu tim yang kokoh, tim yang solid, bahkan nggak bisa tercerai-berai gitu. Dan di sini saya harus tetap belajar gimana XBC ini harus kuat gitu. Ya, semakin besar tim itu pasti banyak apa namanya ya, banyak cobaan di dalamnya. Betul. Sehingga kita tidak melulu atau kita tidak mengkritisi sebuah permasalahan, tapi itu mungkin suatu wajar Suatu. Saya harapkan sih, ayolah kita kompak gitu demi perkembangan anak usia dini khususnya di Malang Raya, sehingga kalau kita kompak, kita itu bisa bersatu, kita akan menjadi kuat dan besar. Oke, Yang saya baik. harapkan seperti itu. Baik. Jadinya polemik tadi. Betul. Ini akhirnya muncul suatu beberapa tim di Malang. Iya. Ya saya sebenarnya dari seorang aktivis olahraga dibilang Betul ya, siap ya. Kepengennya sih ya kita kan Jawa Timur, Betul. apalagi Semarang Raya. Kenapa sih kalau harus ada beberapa tim, kita kumpul jadi keluarga besar malah. Betul. Jadi kan ada kurang dan lebihnya itu biasa, bisa diobrolkan, kurang lebih begitu ya, Kut ya. Jadi moto Coach Victor bahwa sama seperti kopi ini, Kut ya, tetap menjadi gelas yang kosong, nanti diisi lagi sama kopi Azura begitu. Agar kita masih bisa tetap ngopi di sini, Kut. Tentunya di obrolan selanjutnya begitu ya, Kut ya. Akhirnya dari sebuah dari problematika ya. Siap. Dari sebuah problematika tadi, XBC semakin dewasa. Betul. Semakin dewasa dalam menyikapi problem ya. Menyikapi suatu masalah. Siap. Jadi soal pembelajaran juga, Jadi di sini XBC akhirnya menanamkan ke setiap wali rider antara prestasi dan ambisi. Betul. Jadi antara prestasi dan ambisi, di mana kita harus ambisi, di mana kita harus prestasi. Betul. Jadi anak-anak itu bukan remote control, betul. Remote control orang tua bukan. Jadi di sini agar anak kita itu lebih maju dan selangkah ke depan daripada anak-anak yang nggak ikut pushback kan. Betul. Ya siapa tahu nantinya di pushback ini melalui XBC bisa menjadi kurikulum di sebuah TK atau PAUD, bisa dalam pendidikan, ya kan? Betul, baik. Itu impian kita next itu. Next ya, baik sih, Coach. Baik ya, cukup menarik teman-teman sekalian bahwa tadi Coach Victor sudah banyak bercerita tentang sejarah, kemudian suka duka, kemudian harapan. Ini kemudian mudah-mudahan mampu memberikan semangat bagi kita semua di keluarga besar XBC pada khususnya dan keluarga pushback Indonesia pada umumnya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh begitu ya, agar teman-teman bisa menghadapi semuanya dengan baik. Teman-teman bisa menghadapi semuanya sesuai dengan tahapnya masing-masing. Karena kalau nggak ada masalah atau nggak ada problematika itu, saya rasa tim akan gitu aja menutup. Datar ya, nggak ada tantangannya. Betul. Jadi kan jadikanlah suatu problem ini jadi cambukan untuk kita menjadi lebih dewasa. Betul ya, jadi lebih dewasa. Jadi harapan Coach Victor kita semua bisa berkembang bersama, lebih dewasa bersama dalam menyikapi masalah itu sendiri. Ya pokoknya tetap satu, anak-anak nomor satu. Oke, tetap. Jangan dilewatkan, anak-anak nomor satu. Jadi untuk perkembangan atau jenjang anak-anak ini itu nomor satu. Karena apa? Jangan sampai anak-anak ini melalui atau melakukan
posisi masa keemasannya di awal. Karena di akhir nanti, di usia puncak atau produktif dia, itu menanti sebuah prestasi besar. Mungkin bisa membela Indonesia, ya. Betul, siap Mungkin Coach ya. bisa membawa nama harum Indonesia ke jenjang Selanjutnya, gitu. betul. Jadi artinya yang ingin Coach Victor sampaikan, tidak hanya pushback saja kok. Ini hanya media, ini hanya jalan begitu ya, sehingga kita berusaha bersama agar anak-anak tidak Ya. cukup berhenti di sini gitu Karena ya. pushback kan ini dasar ya. Dasar, betul. Dasar. Jadi jangan keliru teman-teman. Jadi pushback ini dasar dari sebuah olahraga. Mau dari pushback mau diarahkan ke basket, mau diarahkan ke sprinter, mau diarahkan ke sepak bola, Taekwondo. itu terserah, bebas. Itu kan karena sorry. Pushback ini sebuah dasar untuk mengenalkan sebuah jenjang Multilateral ya. multilateral. Jadi multilateral ini sifatnya sebelum anak-anak pencaburan atau Cabang olahraga tertentu. cabang olahraga khusus gitu. Betul ya. Ini anak-anak harus melalui proses ini dulu. Betul. Nah, di sini orang tua yang lupa. Betul. Orang tua ini lupa. Kadang-kadang anakku kudu menang di race ini. Loh, keliru. Dengan berjuangnya anak-anak di sebuah race, itu sudah sebuah perjuangan ya, sebuah Iya. prestasi itu bagi anaknya. Betul, itu merupakan sebuah kemenangan tersendiri Iya, bagi rider tersebut Iya. ya Coach ya. Nah, bahkan anak-anak itu bisa melawan rasa takut, memanajemen rasa takut di hatinya kan gitu. Itu sebuah harta yang tak ternilai. Bahkan kalau wali rider pushback ya kan bisa melihat sebuah anak-anak ya, seorang anak-anak yang main di kampung, main di jalan, istilahnya belum tentu bisa seperti anak kalian gitu, yang sudah tertata melalui jendela pushback ini. Betul. Jadi itu ya tadi teman-teman sekalian yang disampaikan Coach Victor, daging semua gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Amin. Alarm juga bagi kita sebagai orang tua, wali rider untuk membedakan antara prestasi dan ambisi, begitu ya. Susahnya apa sih ngelatih anak usia pushback itu berapa, Coach? 2 tahun sampai 7 tahun. Oke, 2 sampai 7 tahun. Kira-kira apa sih? Kendala apa sih, Coach, kira-kira yang menjadi kendala, Coach, dalam melatih anak-anak nih? Kendalanya ini, Om. Jadi anak-anak 2 tahun khususnya, 2 tahun itu masih sulit sekali dikoordinasi. Bahkan ya kalian tahu sendiri kan, di setiap guru TK aja berapa kelas, Iya, ya, betul. 10 anak, berapa Betul. anak kan gitu kan. Nah itu kita harus menanamkan jiwa fight, ya, menanamkan jiwa mandiri, menanamkan seorang anak ini disiplin kan gitu. Jadi itu yang paling susah. Oke, jadi gitu ya. Jadi kesusahan itu kira-kira memanagenya gimana, Coach? Jadi Coach melihat kesusahan yang dialami itu kira-kira kemudian Coach menciptakan apa gitu ya? Jadi gini, banyak belajar juga saya dengan anak-anak ini. Karena sangat seringnya saya menangani anak-anak, akhirnya saya juga ada poin-poin khusus yang membuat saya tertantang gitu. Oke, itu ya. juga sebuah tantangan. Oke, berarti teman-teman sekalian bahwa Coach Victor menyatakan bahwa kesulitan itu merupakan tantangan gitu ya, motivasi tersendiri bagi Coach Victor untuk melatih anak-anak ini agar bisa tumbuh kembang sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Begitu. Coach, ini menarik nih, Coach. Kalau boleh tahu nih, Coach ya, kalau boleh tanya, Coach. Gagal. Keberhasilan yang tertunda. Ambisi? Cita-cita tanpa arti. Kalau eksibisi? Selalu di hati. Oke. Ingin berhenti. Udah deh, nggak pushbackan lagi deh. Selesai, nggak eksibisi lagi. Pernah terbersit nggak sih, Om? Pernah, Om. Kenapa, Om? Menarik sekali nih obrolannya. Jadi pernah saya dulu berjalan bareng sama Om Victor, udah ingin membentuk suatu wadah untuk anak-anak. Kadang terbesit
saya udah capek nih Om, karena pada saat itu keterbatasan, eh, mulai dari persiapan untuk latihan, bagaimana untuk kita mendidik atau mewadai suatu proses wadah untuk anak-anak, sehingga karena ketidakmampuan saya atau ketidakpedean mungkin Om ya, Oke. jadi sehingga waduh Om, sudahlah mungkin Om Victor aja atau seperti apa. Berarti sempat terbesit ya Om ya. Iya. Tapi apa nih Om kira-kira yang membuat Coach Farid semangat lagi gitu ya? Semangat lagi, ayo tetap musbaikan lagi sehingga eksibisi hari ini kurang lebih kabarnya sudah 5 tahun ya. Alhamdulillah, Apa nih 5 kira-kira yang bikin Coach Farid bisa terus semangat, terus memompa semangat Coach Farid di eksibisi ini kira-kira apa Om? Pada dasarnya saya sama Om Victor, Om, itu ingin cita-citanya itu eksibisi itu adalah ingin memberikan suatu wadah untuk anak-anak khususnya di Malang Raya agar ini loh wadah Nah, biar anak-anak itu mempunyai kreativitas, mempunyai aktivitas yang positif, kembali pada tumbuh kembang anak. Gitu. berarti gitu ya, oke. Memangnya nih Om, kalau sahabat Pusbek Indonesia pengen tahu, susah nggak sih Om? Kemudian rumit nggak gitu dalam satu tim ada 2 pelatih. Nah, kan itu tuh yang kita gambarkan hari ini SBC pelatihnya ada 2. Kira-kira gimana nih ngaturnya? Atau Coach Victor Farid sendiri, Pak Victor sendiri, atau kalian diskusi? Kurang lebih seperti apa Om? Dalam proses penyampaian materi latihan ke anak-anak nih kurang lebih seperti apa? Mungkin pada dasarnya pada setiap suatu komunitas ada 2 kepelatihan, ada 2 kepala. Itu akhirnya saya Om Victor selalu bersinergi agar tidak ada tumpang tindih, sehingga saya sama Om Victor mulai menguatkan dari dalam sehingga biar kompak, sehingga Om Victor head coach-nya, saya berusaha untuk membantu memaksimalkan di luar program untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita tarik ke dulu itu seperti itu Om. Oh begitu. Jadi tidak serta-merta langsung 2 pelatih. Pada saat itu kebetulan Om Victor yang diberikan kepercayaan sama wali-wali rider pada saat itu Om Victor. Saya hanya sebatas mendampingi, mulai dari program, mulai dari persiapan tim, sehingga banyak cerita. Jadi cukup menarik ya. Jadi bukan 2 kepala kemudian siapa yang ingin di depan, tapi Betul. saling mengisi, kurang lebih gitu teman-teman sekalian ya. Kemudian nih Om, kalau boleh tahu selama Coach Farid melatih nih, Ya. kira-kira sejarah atau kabarnya Coach Farid yang pegang sosial medianya tuh hingga eksibisi dari awal berapa ridernya hingga saat ini sudah berapa nih Om? Selama 5 tahun berapa nih Om? Bertahan semua kah? Ada yang pecah kah? Ada yang kemudian berhenti kah? Kira-kira gimana Om? Menurut versi Om Farid. Nah, kira-kira gimana Om? Kalau eksibisi pertama kali yang dibentuk kami bersama dengan Coach Victor itu hanya 5 orang Om. 5 orang teman-teman sekalian ya. Hanya 5 orang, dan 5 orang rider itu kita ambil dari keluarga terdekat. Diambil dari suatu komunitas trail, hobi kami. Hobinya sama-sama trail ya. Hobi kami. Dari perjalanan itu akhirnya nggak mudah Om. Mungkin berjalan berapa bulan, nggak 5. Mulai berkurang. Akhirnya saya bersama Om Victor ini mencari solusi nih. Gimana supaya bisa menambah bibit-bibit yang bertalenta khususnya di Malang Raya. Siap. Jadi dari situ saya berpikir, Om, bagaimana kalau kita itu bisa memanfaatkan sebuah media, yaitu di sosial media. Mungkin untuk membantu kita mengenalkan bagaimana Pusbek ini sangat bagus, sangat baik untuk tumbuh kembang anak, khususnya di usia balita. Oke, baik itu ya tadi dari Coach Farid. Kemudian Coach, selanjutnya Coach. Nah, kurang lebih nih buat sahabat Pusbike di rumah, baiknya kita berpusbike sendiri atau harus tim eksibisi nih, atau ada tim lain gitu Coach. Atau hanya main aja sendiri di rumah begitu, atau harus ikut klub misalnya
menurut saran Coach Farid? Kalau saran saya lebih baik kita harus ada tim sehingga anak dalam mengasah suatu perkembangan anak itu sehingga bisa dimonitoring, sehingga anak itu bisa terarah, bisa langkahnya, pergerakan anak dalam tumbuh kembang anak itu bisa diarahkan gitu. Cita-cita dan harapan eksibisi ke depan apa sih kira-kira? Cita-cita dan harapan eksibisi ke depan kami bersama Om Victor ingin di samping untuk anak-anak berprestasi dalam dunia olahraga khususnya, tapi ingin saya juga harapannya anak-anak tidak berhenti pada di Puspek saja, tapi gitu. ada jenjang ke depannya, sehingga pada saat anak-anak ke depannya sudah mulai mengarah ke dunia profesional, ke cabur-cabur yang lain, anak-anak ini sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai teknik dasar, itu sehingga ke depannya anak-anak sudah mempunyai mental yang sudah terasa. Oh begitu ya, jadi fase mengantarkan anak-anak ya. Jadi SBC hari ini adalah sebagai wadah. Cukup betul. Itu. Baik. Kurang lebih itu terima kasih banyak Coach Farid atas hadirnya. Mudah-mudahan ke depan podcast kita lebih bermakna, kita bisa datangkan, kita bisa hadirkan dengan narasumber-narasumber yang lain Coach Farid. Siap. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih Coach Farid, ada pesan nggak Coach buat sahabat Pushback Indonesia? Kira-kira apa yang pengen Coach sampaikan, pesan-pesan apa yang kemudian bisa diterjemahkan, nah bisa kita pakai tips dan trik di rumah seperti apa, dan monggo closing statement dari Coach Farid kurang lebih seperti apa? Pesan saya selalu cintai dunia olahraga, cintai dunia anak, karena apapun yang kita lakukan sekarang tidak akan sia-sia. Gitu aja. Oke, makasih Coach Farid ya. Ini Coach masukan buat sahabat Pushback Indonesia, bagaimana sih Coach kira-kira memilih sepeda yang baik, memilih sepeda yang pas, memilih sepeda yang cocok buat anak-anak dan teman-teman Pushback di rumah itu seperti apa Coach? Menurut saya, tunggu Coach, jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Baik, begitu teman-teman sekalian ya podcast kita hari ini. Nanti kita akan sambung di podcast selanjutnya Coach ya. Kita akan bahas lebih detail tentang pemilihan sepeda, kemudian pemilihan spare part yang cocok. Terima kasih Coach Victor. Jadi mudah-mudahan obrolan kita pagi ini bermanfaat Coach ya ke depan bagi kita dan bagi teman-teman Pushback Indonesia. Seperti biasa Coach, jargon XBC, kita tutup dengan XBC ke depan!